Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman dari grade 6. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, selalu semangat. Oke teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bersama Miss Tina. Setelah pekan kemarin teman-teman melaksanakan penilaian tengah semester. Semoga nilai yang teman-teman peroleh itu sesuai dengan doa dan usaha teman-teman. Oke, sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu dengan diberikan pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan dan yang kita pelajari yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Tentu teman-teman grade 6 ini sudah hafal, sudah mengingat kisah dari Nabi Muhammad. Kembali lagi, Miss Ina akan menceritakan kisah Nabi Muhammad. Sudah siap? Let's go! Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah Az-Zuhariyah. Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki ayah. Dan Nabi Muhammad itu lahir bertepatan dengan penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha. Tentara bergajah ini binasa oleh Babil. Masa kehidupannya Nabi Muhammad itu disusui oleh ibunya dan ibu susunya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah dan Halimah binti Abu Duaib as-Sadiyah. Dengan Halimah ini beliau disusui sampai usia 5 tahun. Ketika berusia 6 tahun, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ibundanya karena ibundanya meninggal di Abwa, kota dekat Madinah, setelah Nabi Muhammad dan ibunya berziarah ke makam ayahnya. Sejak ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan di usia 8 tahun, kakeknya Nabi Muhammad meninggal, sehingga Nabi Muhammad harus diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Lalu mereka bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairah di Busra dan mengabarkan tentang kenabian Nabi Muhammad. Usia 15 tahun, Nabi Muhammad mengikuti Perang Fijar, yakni perang kesucian antara suku Quraisy dan suku Qais. Nabi Muhammad mendapatkan julukan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam yang untuk kedua kalinya berdagang. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah yang berusia 40 tahun dan dikaruniai atau dianugerahi anak yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Ketika usia Nabi Muhammad 35 tahun, Nabi Muhammad mampu menyelesaikan persengketaan antar suku yang harus meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Nah, oke teman-teman, jadi dari kisah Nabi Muhammad itu kita dapat meneladani beberapa keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang mulia, sehingga beliau diberi gelar salah satunya yaitu Al-Amin yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad tekun dan bersemangat dalam belajar.
Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'alla khuluqil azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dan keteladanan yang dapat kita teladani selain dapat dipercaya yaitu Nabi Muhammad merupakan suri teladan terbaik sebagaimana di firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya adalah sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Keteladanan yang ketiga yaitu Nabi Muhammad itu memiliki sikap yang sangat sabar dan tabah ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Itu teman-teman masih ingat ya saat kelas 5 kita belajar tentang perjalanan Nabi Muhammad ke Thaif. Nah, itu Nabi Muhammad ditinggalkan oleh istrinya, oleh pamannya. Jadi sabar dan tabah. Selanjutnya yang diteladani yaitu tablik. Karena Nabi Muhammad memiliki sikap menyampaikan kebaikan, contohnya menasehati dalam kebaikan, saling menghormati dan tolong-menolong. Yuk sama-sama kita teladani sifat-sifat dari Rasulullah ini, semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, tugas teman-teman hari ini yaitu menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW dan divideokan lalu dikirim ke Miss Tina. Sekian untuk materi kita hari ini dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat!